Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya, luar biasa hari ini. Untuk itu untuk anak-anak bapak untuk agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, untuk itu bapak harapkan kalau ada sampah di bawahnya mohon diambil. Untuk kalau ada yang rasanya mengganggu untuk pembelajaran kita hari ini atau untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini, mohon dikondisikan. Ya Pak. Nah, untuk itu bapak pesan dulu ya. Ya Pak. Buyung, Ya Pak. Fajri, Ya Pak. Fahmi, Izin Pak. izin ya. Ada suratnya? Tadi ada Pak. Ada suratnya tadi di meja Pak. Ya, nanti bapak baca. Helma, Izin juga Pak. berarti hari ini memang karena kondisi cuaca kita yang kurang memungkinkan ya. Ya Pak. Kurang baik. Kurang dingin Pak. Hari hujan. Karena hujan ya. Untuk itu semoga lah yang kita yang hadir ini dia selalu diberikan kesehatan sama Allah, bisa selalu hadir untuk menimba ilmu. Baiklah, untuk itu untuk memulai pembelajaran kita, Bapak minta untuk berdoa dulu kepada ketua, mohon dipimpin doanya. Ya Pak. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, kita membacakan doa, dilancarkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya Pak. Baiklah, untuk itu untuk mengawali pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak, ada yang tahu apa pembelajaran kita sebelumnya? Akhlak yang baik Pak. Akhlak yang baik ya, betul sekali. Terpuji. Akhlak terpuji ya. Ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang pembelajaran kita sebelumnya? Fajri Pak. Akhlak terpuji Pak, akhlak yang menimbulkan hal yang baik walaupun dari termasuk kita dan orang lain. Contohnya Ya, seperti jujur, tolong menolong. Insyaallah ya. Berarti di pembelajaran sebelumnya Fajri dan kawan-kawan sudah memahami yang mana sebelumnya kita belajar tentang akhlak terpuji atau akhlak yang baik, yang mana contohnya dari akhlak terpuji itu seperti yang Fajri katakan tadi, harus jujur. Jujur itu adalah salah satu akhlak terpuji yang menimbulkan rasa simpati di dalam masyarakat kepada kita. Nah, itu. Ya Pak. Dan untuk itu karena akhlak terpuji telah kita pelajari, maka masuk kita kepada pembelajaran hari ini, lawan dari akhlak terpuji, yaitu menghindari akhlak tercela. Dari judul kita ini yang mana menghindari. Di sini ada 3 kata, menghindari akhlak tercela. Maka menghindari. Kalau menghindari itu kalau ibarat kita diberikan pilihan ini, kita diberikan pilihan oleh teman kita. Ini ada ada ranting yang tajam atau ada duri. Ini ada jalan yang lurus. Dan teman kita menjelaskan kepada kita, kalau kamu pulang nanti, kamu jangan lewat jalan yang berduri atau jalan di sana ada duri, tapi lewat jalan yang lurus. Itu kira-kira bayangannya. Dari kata ini, apa yang anak-anak bisa ambil pelajaran atau yang bisa anak-anak jelaskan dari menghindari ini? Di sini ada lakukan Pak. Menjauhkan ya, meninggalkan.
Terus dah menghindari, menjauhkan, meninggalkan, ya, menghentikan. menghentikan. Mantap. Dah. Jadi di sini kan ada 3 kata, menghindari, akhlak tercela. Akhlak ini apa? Perilaku, Pak. Perilaku, Pak. Perilaku, ya. Tercela? Sifat Yang buruk, Pak. Pak. Yang Yang buruk, buruk, yang Pak. tidak baik, yang Yang jahat. kotor. Jadi arti dari menghindari akhlak tercela adalah menjauhkan diri kita dari perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk. Nah, di sini karena menghindari akhlak tercela ini ada poin-poinnya yang perlu kita ketahui. Apa sih akhlak tercela itu yang harus kita jauhi, kan gitu. Ya. Nah, di sini ada poin yang kita bahas pada kali ini, yaitu poin tentang menghindari sifat tercela seperti memabukkan. Anak-anak semuanya pasti sudah pernah mendengar kata-kata memabukkan, kan? Ya, Pak. Ya, kan? Menteler kan, Pak. Mentelerkan, membuat kita tidak sadar, gitu ya. Ya. Nah, di sini kita perlu memahami yang pertama, yaitu tentang memabukkan ini seperti apa? Seperti apa memabukkan itu, ya? Seperti apa memabukkan? Yang kedua yaitu apa dampak dari memabukkan, dampaknya, dan juga kita hikmahnya. Sebelum hikmahnya ini kita juga perlu dampak juga. Hikmah udah, ini dalilnya. Nah, memabukkan. Kalau dari kata-kata memabukkan ini, apa yang terbayang oleh anak-anak semua? Minuman keras, Pak. Minum keras. Bagus, ya. Fajri? Alkohol. Dia alkohol. Ya. Nah, dari contoh yang anak-anak katakan tadi seperti minuman keras, alkohol, itu semua benar. Ya, Pak. Dan jadi arti dari memabukkan itu adalah sesuatu yang membuat orang tidak sadarkan diri. Itu secara umumnya, secara yang mudah kita mengerti adalah, seperti kita meminum alkohol, meminum narkotika, atau mengkonsumsi narkotika. Jadi memabukkan ini adalah mengkonsumsi sesuatu yang membuat diri kita tidak sadar, membuat diri kita lepas dari kendali kesadaran kita, itu memabukkan. Nah, jadi setelah kita tahu apa itu memabukkan, apa itu contoh dari memabukkan seperti tadi alkohol, pokoknya yang membuat kita tidak sadarkan diri, Iya, Pak. yang merugikan kita. Banyak mudaratnya yang kita peroleh dari manfaatnya. Iya. Kalau di sini alkohol itu bisa membuat sesuatu yang bermanfaat, tetapi juga bisa membuat sesuatu yang membuat diri kamu mudarat untuk diri kita. Nah, setelah kita tidak sadarkan diri, atau setelah kita mengkonsumsi, tentu ada dampaknya. Apa dampaknya untuk diri kita? Apakah itu baik atau buruk, kan gitu. Nah, di sini kita memperoleh dampaknya yang negatif. Seperti kalau kita mengkonsumsi setelah lepas dari kendali, kita akan membuat diri kita itu ingatan kita itu Tidak sadarkan diri, Pak. ya. Kalau pusing kan, membuat diri kita itu tidak sehat. Dan juga kalau di tengah masyarakat efek atau dampak dari meminum minuman keras ini atau yang memabukkan ini, kita dikucilkan oleh masyarakat, dibenci oleh masyarakat, Iya, dan Pak. juga kita dijauhkan dari
masyarakat itu kan. Nah, di sini ada dalil, ada landasannya. Yang mana landasannya itu coba anak-anak cari itu dalam buku anak-anak itu. Apa landasannya? Dalil tentang apa, Pak? Dalil tentang minuman keras, Iya, Pak. akhlak tercela. Ayat Maidah, Pak, ayat 90. Al-Maidah seperti apa artinya aja sebutkan Buyung. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasir dan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu menyenangkan. Kalau bahasa Arabnya, Pak, minuman keras itu adalah khamar, Pak. Khamar ya. Ya. Khamar. Di sini ada sebuah cerita ingin Bapak ceritakan, yaitu pada zaman Nabi. Di zaman Nabi dulu sahabat-sahabat itu dulu juga peminum minuman keras, sahabat Nabi. Sebelum dia sampai Sebelum dia masuk Islam. Tapi setelah Nabi tahu bagaimana mudaratnya untuk sahabat itu, maka turun ayat oleh Allah. Maka ayat ini turun seiring dengan dampak yang dilihat oleh Nabi, yaitu tadi ada di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat berapa tadi Bu? ayat 90, Pak. Ayat 90, yang mana kandungan dari surat ini yang bisa kita ambil atau pelajaran yang kita ambil adalah meminum minuman keras itu adalah perbuatan syaitan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk itu Bapak harapkan kepada anak-anak semua jangan meminum minuman keras. Minuman dingin. Ya, minuman dingin aja seperti Krim, itu bukan minuman itu. Coca-Cola nggak boleh, Pak. Coca-Cola boleh, tapi sekali aja. Coca-Cola. Kalau bermanfaat untuk Jangan kita kayak tua, Pak, ya. Tua, merah. Nggak boleh itu, Pak. itu Jadi nggak boleh. Ya, itu boleh, Pak. Boleh, itu kan sehat khusus kan. Nah, ya, Pak. karena kita sudah tahu apa landasannya kenapa tidak boleh untuk meminum minuman keras itu, maka di sini kita bisa mengambil hikmahnya. Hikmah dari minuman keras ini, coba Fajri sebutkan apa hikmah dari meminum minuman keras atau memabukkan ini. Hikmahnya kan seperti manfaatnya, Bapak. Ya, manfaat. Kalau Pelajaran untuk kita ini untuk orang luar negeri, Pak, seperti dia di cuaca yang dingin, seperti salju kan, Pak, kerja Itu orang Kristen itu. ya. Yang untuk orang Islam. Hikmah meninggalkan atau hikmah meninggalkan minuman keras, Pak? Ya, hikmah kita meninggalkan. Iya, kan tadi menghindari. Meninggalkan. Hikmahnya, Pak, kita itu disayang sama masyarakat, Ya, betul. Tidak Terus merusak, menyakiti badan, merusak kepada diri. lanjut. badan jadi sehat, Pak. Ya. Oke. Nah, semua yang Fajri Buyung katakan benar, yaitu kita disayang oleh masyarakat, badan kita jadi sehat kalau kita hindari yang namanya minum-minuman yang memabukkan ini. Kita bisa fokus untuk ibadah. Kalau kita minum minuman keras, otomatis daya pikir kita itu akan terganggu, maka kita untuk ibadah kita akan terganggu. Maka di sini juga bisa untuk fokus ibadah dan lain-lain. Nah, dari pembelajaran ini Bapak ingin memberikan suatu kuis kepada anak-anak bagi seberapa paham anak-anak atas semua yang Bapak jelaskan dari poin-poin yang telah kita pelajari sejak awal pembelajaran tadi. Nah, yang pertama yaitu Bapak ingin menguji kepada Fajri, Buyung. Ya, Pak. Coba sebutkan contoh dari minuman keras. Pak. Fajri, ya Fajri. Seperti kamar, bir, tua. Nah, itu ya, Pak. Nah,
udah Betul Pak. betul Pak Jari. Jadi itu sudah di kamar biar orang tua itu merupakan contoh dari minuman keras ya. Ya Pak. Dan yang kedua yaitu apa dampaknya minuman keras di tengah masyarakat. Ya Pak, Pak. Ya Bu Yu. Pertama meresahkan masyarakat Pak. Ya. Kemudian yang kedua bisa merusak dan membahayakan tubuh. Ketiga bisa berakibat kekerasan atau pencurian, sebab orang yang mabuk ini dia kadang lupa ingatan dengan mencuri dan mabuk. Betul sekali. Berpuasa juga Bu. Ya. Semua itu berarti anak-anak sini lumayan dalam menjelaskan, dalam memahami din lumayan bagus ya. Iya Pak. Bapak beri aplaus untuk anak-anak semua. Dan seperti yang Bu Yung katakan tadi, dampaknya itu ya resah masyarakat oleh kita. Kita yang berbuat, orang lain yang resah. Iya Kan Pak. berdosa kita kan. Iya Pak. Nah, untuk itu jauhilah minum minuman keras ini. Jauhi sifat-sifat tercela seperti hal yang memabukkan ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, karena Bapak rasa anak-anak sudah paham, untuk itu kita simpulkan saja pembelajaran kita pada hari ini, yang mana kita telah membahas itu menghindari akhlak tercela. Dari judulnya ini merupakan sesuatu hal yang mana menjauhkan, meninggalkan atau menghentikan. Iya. Dari sesuatu yang menjauhkan, ya apa yang harus kita jauhkan, apa yang harus kita tinggalkan. Di sini kita bahas tadi yaitu memabukkan. Ya Pak. Memabukkan itu seperti apa? Tadi telah Pak Jiri jelaskan. Memabukkan itu seperti tidak sadar diri dan lain-lain kan. Ya, Di sini ada dampaknya. Dampaknya yaitu bisa meresahkan masyarakat, bisa membuat melakukan hal-hal yang buruk Pak. melakukan Seperti hal-hal yang merampok, buruk, curi, memperkosa, semuanya Pak. ya. Dan juga di sini ada dalilnya yaitu Surat Al-Maidah ayat 90 Pak. 60. Dan juga ada hikmah di balik semua yang dilakukan, pasti semuanya ada hikmahnya. Dan hikmah dari menghindari hal yang memabukkan ini ialah seperti yang Bu Yung katakan tadi, yaitu bisa kita disayang oleh masyarakat, yang seperti Pak Jiri katakan tadi ya, kita bisa fokus untuk ibadah, badan kita sehat. Nah, bisa anak-anak pahami semuanya kan? Insyaallah ya. Dan karena pembelajaran kita hari ini sudah tuntas, Bapak rasa sudah tuntas, untuk pembelajaran kita minggu depan yaitu tentang judi lagi. Iya Pak. Judi lagi ya. Poin yang kedua yaitu tentang judi lagi. Itu anak-anak semua tolong Bapak mohon di rumah baca-baca tentang materi judi, biar minggu depan Bapak menerangkan anak-anak sudah paham yang apa yang Bapak terangkan, tidak lagi monoton, tidak kebingungan atau bingung memahami yang Bapak jelaskan. Ya, Pak. Itu karena anak-anak sudah paham, Bapak minta maaf atas segala kekurangan dalam menjelaskan atau menyampaikan kepada anak-anak semuanya. Terima kasih atas perhatian anak-anak dalam pembelajaran ini. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.